Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya, Dimas. Ada yang masih ingat nggak? Kalau nggak ingat, nggak apa-apa. Karena memang saya bukan orang yang terkenal, tapi saya sedang berusaha terkenal. Jadi terus support saya, biar saya bisa jadi orang yang terkenal. Kali ini, kita akan melakukan unboxing. Drone pertama kali dibuat di tahun 1849 dan digunakan untuk perang. Kemudian, mulai saat itu hingga sekarang, perkembangan teknologi drone semakin pesat. Sehingga, drone tidak hanya digunakan untuk perang saja, tetapi di banyak hal, mulai dari misi kemanusiaan, digunakan untuk farming, dan yang paling menarik adalah untuk mengambil gambar, baik foto maupun video, dari udara. Sehingga tidak perlu lagi repot menggunakan helikopter, pesawat, dan juga yang lainnya. Tetapi, dikarenakan harga drone yang sangat tinggi, tidak banyak orang yang bisa memilikinya. Oleh karena itu, para produsen drone berlomba-lomba untuk menciptakan drone mulai dari harga ratusan ribu hingga ratusan juta. Hal itu memang terdengar sangat positif, tetapi juga memiliki sisi negatif, yaitu banyak orang awam yang menerbangkan drone dengan cara sembarangan, seperti di dekat bandara, di pangkalan militer, di pemukiman padat, dan juga di area terbatas. Beberapa negara, mereka mengeluarkan peraturan untuk membatasi penggunaan drone ini. Di antaranya, drone hanya boleh diterbangkan dengan ketinggian maksimal 150 meter dari permukaan tanah. Dan yang baru lagi, ada peraturan yaitu drone dengan berat di atas 250 gram harus didaftarkan di aviasi nasional, seperti yang sudah diterapkan di USA, UK, dan juga Australia. Lah, terus gimana? Makin susah dong. Tenang, baru-baru ini ada produk baru yang dirilis, drone dengan berat hanya 249 gram, yaitu ini dia produknya. Mari kita unboxing sama-sama. Ini adalah DJI Mavic Mini. DJI Mavic Mini ini ada dua versi. Ada yang versi basic, ada yang versi combo. Kebetulan kita punya yang versi combo. Kita dapat ini dengan cara pre-order di harga 6,9 jutaan. Apa sih bedanya DJI Mavic Mini, combo, dan juga basic? Yang pertama, kita dapat pouch. Bukan pouch ya, ini seperti carrying case ya. Kita dapat propeller apa ya namanya, lupa saya, propeller guard. Baterai kita dapat 3 biji. Kalau yang versi basic cuma dapat 1. Ini kepala charger dan buku-buku manual yang tidak perlu dibuka, ini tidak penting. Kartu garansi udah, itu aja, kosong. Kita lihat baterainya. Ya, baterainya ada 3 biji. Kapasitasnya 2400 mAh. Katanya bisa untuk terbang selama 30 menit. Nanti akan kita uji di video berikutnya. Kita akan lakukan review. Ini dia propeller guardnya. Jadi fungsinya, jika kita menerbangkan drone ini, apalagi indoor, untuk melindungi baling-balingnya agar tidak menabrak benda-benda yang tidak diinginkan. Ini dia, 2, kiri dan kanan. Sebelum saya lanjut, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi, multimedia, baik mulai unboxing, review, dan juga sharing pengetahuan teknologi secara umum. Jadi kalau Anda tertarik, langsung aja klik tombol subscribe-nya. Di dalam tas sekecil ini ada drone, kemudian charging hub yang bisa digunakan untuk charging 3 baterai yang include di dalamnya tadi secara langsung. Tiga-tiganya kita bisa cas bareng, dan juga bisa menggunakan power bank. Tidak harus menggunakan adaptornya. Konektornya masih menggunakan USB micro B, belum Type C, sayang sekali. Kemudian yang kedua ada ini remote-nya, simple, kecil. Nah, ini nih yang menarik nih. Joystick-nya itu disimpan dengan rapi di sisi sini. Kita tinggal ambil, kemudian disekrupkan seperti ini. Sangat rapi, sehingga memungkinkan untuk
Penyimpanannya sangat rapi ya, kok bulat ya ngomong. Ini belum ada displaynya dan tidak ada layarnya, jadi kita harus menggunakan smartphone. Ini konektornya pakai lightning kok lightning sama pakai lightning. Nah terus kalau Android gimana ini? Harusnya ada kabel satu lagi, coba kita lihat sini. Oh, ini cadangan joysticknya. Kita dapat cadangan 2 biji. Ini kabel micro USB untuk charging. Nah ini dia, kita dapat 2 kabel, yang satu USB Type C, yang satu micro B. Jadi seperti ini tampilannya dari controllernya, kurang lebih seperti ini. Kita taruh sini dulu, dan kita dapat propeller cadangan. Ada 1, 2, 3, 4 kali 3 jadi 12. Ada 12 propeller cadangan, dan the star of the show, dia drone-nya. Ukurannya sangat kecil, saya tidak membayangkan bahwa sekecil ini. Bahkan ini lebih kecil dari smartphone kebanyakan, lebih kecil. Dari segi desain dari propellernya, DJI Mavic Mini ini memiliki propeller yang langsung menjadi satu dengan rotornya. Dan katanya rotor dari Mavic Mini ini hampir silent. Walaupun saya tidak begitu yakin kalau dia benar-benar silent ya. Mungkin tidak seberisik drone-drone pada umumnya. Di sisi depan ini ada kameranya yang sudah terdapat 3-axis gimbal dengan resolusi maksimal 2,7K Quad HD di 30 fps dan juga 1080p Full HD di 60 fps dengan resolusi foto 12 megapiksel. Dan di depan ini ada seperti aksesoris ya, tidak ada fungsinya. Dimana kalau di DJI Mavic Pro itu ada optical sensor di sini, tapi di Mavic Mini ini tidak ada apa-apa, hanya bohongan aja. Di sisi belakang ada konektor micro USB untuk charging dan data. Jadi kita bisa melakukan charge dari baterainya langsung di drone-nya, tidak harus di charging hub ini, tapi bisa langsung di drone-nya. Dan juga untuk firmware update. Kemudian ada slot untuk micro SD. Di bagian bawah ada hover sensor yang berfungsi untuk mendeteksi jika ada objek di bawahnya, supaya drone ini bisa mendarat dengan aman. Kemudian ada tombol power dan juga LED indikator untuk kapasitas posisi baterai. Oke. Ternyata ada suaranya kayak mainan-mainan Cina ya. Oh ini ternyata di belakang ada indikatornya untuk GPS, baterai, dan juga sebagai penanda kalau lagi penerbangan malam. Jadi kita bisa lihat, bisa dilihat 3-axis gimbalnya seperti yang saya bilang tadi. Jadi posisi kameranya tetap di tengah walaupun miring-miring. Ini drone-nya dengan harga 6 jutaan, 6,9 jutaan, 7 juta lah. Kita mendapatkan drone dengan 3-axis gimbal, tidak seperti Spark ya, dengan harga yang kurang lebih sama dulu pada waktu launching, tapi masih 2-axis gimbal. Yang ini sudah 3-axis gimbal. Oke, itu tadi adalah unboxing dari DJI Mavic Mini. Dengan harga 6,9 juta rupiah, apakah drone ini layak untuk dibeli? Tunggu video berikutnya, di mana kita akan melakukan test flight dan juga review dari produk ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, dislike jika kamu anggap video ini adalah sampah, dan juga share jika kamu care. Oke, see you next time. Peace.